Halo minasan, semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rizkinya. Setelah berhasil membuat pil obat tingkat tinggi, yaitu pil jiwa kehidupan Yin Yang, Xiao Yan pun kemudian meminta Tang Zhen untuk memberikan teknik lengkap 3 perubahan misterius yang telah dijanjikan. Akan tetapi, salah satu sesepuh tua, Wu Chen, tidak menyetujui permintaan Xiao Yan, karena bagaimanapun juga, teknik 3 perubahan misterius adalah teknik lembah api pembakaran yang sangat rahasia. Mereka kemudian membuat kesepakatan, jika Xiao Yan berhasil bertahan melawan Wu Chen dalam 10 pukulan, maka Xiao Yan berhak atas teknik lengkap 3 perubahan yang misterius. Singkat cerita, dengan teknik pamungkas teratai api 3 warna, Xiao Yan pun berhasil melawan Wu Chen dengan jurus api surgawi 3 warna, dan kemudian menerima teknik lengkap 3 perubahan tersebut. Ia pun mempelajari dan menguasainya dengan mudah, juga akhirnya mengetahui bahwa teknik 3 perubahan misterius ini bukan berasal dari lembah api iblis, melainkan dari leluhurnya Xiao Xuan. Lalu kemudian, ia kembali menuju klan Liu. Dengan bantuan Liu Qing, Xiao Yan akhirnya menerima informasi keberadaan dokter peri kecil, dan mengetahui bahwa ia telah bertarung dengan para ahli lembah sungai es beberapa waktu lalu. Mendengar informasi tersebut, Xiao Yan jelas merasa sangat khawatir dengan situasi dokter peri kecil, apalagi setelah mengetahui lembah sungai es mengumpulkan tubuh-tubuh unik. Xiao Yan pun segera pergi menuju lembah sungai es untuk menyelamatkan dokter peri kecil. Seperti itulah kira-kira alur cerita singkatnya, jadi, jangan kemana-mana, kami akan kembali. Halo minasan, semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rizkinya. Pertempuran dokter peri kecil dengan lembah sungai es berlangsung selama 7 hari 7 malam, meskipun kedua belah pihak mengalami luka yang cukup parah. Namun, pihak lembah sungai es masih diuntungkan karena mereka bergantian menyerang, sedangkan dokter peri kecil hanya bisa terus bertahan. Di tempat lain, Xiao Yan dipandu oleh Xin Lan, mereka bergegas menuju lembah sungai es, meskipun sebelumnya mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari klan Ye, dan dihadang oleh beberapa sesepuh tua klan Ye, Xiao Yan mampu mengatasinya dengan mudah. Setelah melewati portal teleportasi, Xiao Yan dan Xin Lan langsung melesat secepat kilat menuju lembah sungai es. Setibanya di lembah tersebut, pertempuran mematikan masih berlangsung cukup sengit. Xiao Yan dengan jelas melihat kondisi lemah dokter peri kecil, menghadapi 4 elit Douzong sekaligus, itu sesuatu yang berat, meskipun dengan kekuatan tubuh racun mematikan. Singkat cerita, dokter peri kecil akhirnya tidak lagi mampu bertahan menghadapi 4 elit Douzong tersebut, dan ia pun terjatuh tak berdaya. Dengan kecepatan langkah 3000 petir, Xiao Yan melesat seperti kilat dan meraih dokter peri kecil di tangannya. Melihat kondisinya yang tidak lagi berdaya, kemarahan Xiao Yan tidak bisa lagi dibendung. Untungnya, dia masih bisa merasakan tanda-tanda kehidupan pada dokter peri kecil. Ia kemudian menyerahkan dokter peri kecil pada Xin Lan untuk menjaganya. Ia pun kemudian dibantu oleh Tian Hao Zunze bertarung mati-matian untuk mengalahkan 4 elit Douzong lembah sungai es. Kemarahan Xiao Yan jelas dapat dilihat dari setiap serangan yang dilancarkan, itu mengandung kekuatan destruktif yang sangat mematikan. Melihat situasi yang berbahaya dari Xiao Yan, 4 elit Douzong lembah api es tidak lagi berani meremehkan pemuda di depannya. Ledakan demi ledakan bergema dari segala arah, situasi pertempuran lembah sungai es semakin memanas. Menggunakan 3 perubahan api misterius, sosok Xiao Yan seperti dewa api kematian, yang siap menyabut nyawa siapapun yang menghalanginya. Seperti itulah kira-kira alur cerita singkatnya, jadi, jangan kemana-mana, kami akan kembali.